Selamat pagi, Miss Saskia. Di sini kami dari IF 4912 beranggotakan saya Yohanes Bimo Satria Pinandito dengan NIM 1030125000049. Kemudian Eh, ada dan ini. saya dan saya Arizal Rizky Ramadan dengan NIM 1030125000208. Eh, saya Satria Bisma Bagaskara dengan NIM 1030125001110. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami, itu meneliti soal pengaruh mod sodium di Minecraft Java Edition versi 1.21.8 terhadap sistem performance. Kenapa kami meneliti ini? Karena Minecraft dari beberapa tahun yang lalu itu telah mengadakan update yang dia selalu menambahkan fitur baru seperti mob, seperti biome, ataupun fitur-fitur lainnya. Nah, ketika ada penambahan fitur itu, tentu harus ada peningkatan sistem performance, penggunaan sistem performance seperti CPU usage, GPU usage, yang kemudian akan memungkinkan terjadi peningkatan temperatur pada CPU dan GPU. Kemudian ketika ada beberapa user yang tidak memiliki laptop ataupun komputer yang kuat untuk bermain, nah terdapat salah satu alternatif yaitu menggunakan mod sodium. Nah, mod sodium itu apa? Mod itu dikembangkan oleh Caffeine MC dan beberapa developer lainnya di GitHub. Ini fungsinya untuk mengoptimalisasi klien Minecraft. Dan di GitHub-nya mereka itu mereka mendeklarasikan kalau misalnya mod ini juga sebagai FPS booster. Nah, di sini kami ingin melihat apakah benar FPS yang dihasilkan akan lebih tinggi atau hanya mengoptimalisasi sebatas CPU, GPU usage yang CPU temperatur, GPU temperatur, dan GPU power draw yang berupa watt. Di sini kami menggunakan script Python. Di sini menggunakan OS yang digunakan itu NixOS 2111 dari Santusia, dan CPU dalam pengambilan data itu menggunakan Intel i7 generasi 9 dengan 12 core dan 4,5 GHz. Kemudian di sini sebenarnya kami hanya menggunakan GPU dedicated yaitu Nvidia GeForce GTX 1650 Mobile yang ada di laptop dengan RAM 15 GB, tapi RAM yang dialokasikan ke Minecraft itu hanya sebesar 4 GB. Nah, di sini menggunakan Nvidia driver 570 169. Nah, untuk sistem lengkap ada di lampiran di sini. Itu sistem spesifikasi lengkapnya. Nah, kemudian kami menggunakan script Python ini untuk mengambil jadi satu sampel itu diambil dalam rentang waktu 5 menit atau 300 detik. Nah, di sini kami menggunakan apa namanya? eh, PSUtil untuk mengambil data-data GPU dan menggunakan NVIDIA SMI untuk mendapat data-data seperti GPU temperatur atau enggak GPU usage. Di sini kami menggunakan Minecraft dengan Mangohut untuk dapat data FPS, dan sampai terdapat 200 data. Di sini menggunakan dua kali percobaan, yang satu itu vanilla dan yang satu lagi sodium untuk membandingkan apakah beneran sodium meningkatkan FPS dan mengurangi usage dari sistem requirement atau tidak. Di sini kami mendapatkan uh, sampel seperti ini. Di sini ada FPS sodium, CPU usage sodium, GPU usage sodium, CPU temperatur, GPU temperatur, power usage, dan itu juga terjadi di vanilla.
dengan menggunakan script R yang sudah kami siapkan. Nah, kami mendapatkan data sebagai berikut. Dan data awal ini akan dijelaskan oleh Imba. Oke, jika kita melihat perbandingan vanila dan sodium selama masa pengambilan data, dapat terlihat bahwa FPS dari Minecraft Vanilla dengan Minecraft yang menggunakan mod sodium tidak jauh berbeda. Dan terdapat beberapa lonjakan naik maupun turun, di mana lonjakan tertinggi pada Minecraft Vanilla berada di angka 156.242, dan pada Minecraft dengan sodium berada di angka 161.052. Dengan rata-rata vanilla berada di angka 119,56 dan rata-rata sodium berada di angka 120,3. Hal tersebut tak jauh berbeda, hanya saja pada sodium terjadi kenaikan FPS selama 0,6189% selama masa pengambilan data. Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa CPU usage dari vanilla dan sodium tidak memiliki banyak perbedaan, di mana CPU usage tertinggi di vanilla berada di angka 34,1%, sedangkan pada sodium 36,5%, dan rata-rata CPU usage dari vanilla sebesar 11,9%, dan pada sodium sebesar 11,62%, yang menandakan bahwa dengan menggunakan mod sodium, penggunaan CPU 2,3529% lebih rendah dibanding hanya dengan menggunakan vanilla. Berbeda dengan FPS serta CPU usage, pada grafik CPU usage, sodium dan vanilla terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana nilai minimum dan maksimum vanilla dan sodium secara berturut-turut berada di angka 43, 48, dan 39,40. Dengan rata-rata vanilla dan sodium berada di angka 44,88 dan 39,25. Hal tersebut menunjukkan bahwa Minecraft dengan mod sodium menggunakan GPU 12,544% lebih rendah dibanding Minecraft Vanilla. Pada grafik CPU temperatur, kedua perlakuan memiliki titik maksimum yang cukup tinggi, di mana pada titik vanilla, titik maksimum berada pada 98 derajat Celcius, sedangkan pada sodium titik tertinggi terdapat pada 97 derajat Celcius. Akan tetapi, titik terendah di vanilla berada di 78 derajat, sedangkan pada sodium suhu terendahnya berada di angka 69 derajat Celcius. Rata-rata dari CPU temperatur, sodium juga lebih kecil, di mana vanilla memiliki rata-rata di 84,87 derajat Celcius. Sedangkan pada sodium, rata-rata terdapat pada suhu 79,3 derajat Celcius. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa dengan adanya mod sodium, penggunaan CPU yang 2% lebih rendah dibanding vanilla mengakibatkan rata-rata penurunan suhu sebesar 5,84 derajat Celcius selama masa pengambilan data. Pada GPU temperatur, dapat dilihat dari grafik bahwa sodium memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menggunakan GPU sehingga memiliki temperatur yang jauh di bawah vanilla. Temperatur pada vanilla memiliki suhu maksimum di 71 derajat, dan pada sodium suhu maksimumnya berada di 65 derajat Celcius. Suhu minimum vanilla berada di angka 66 derajat Celcius yang masih berada di atas suhu maksimum pada sodium. Sedangkan pada sodium, suhu terendah berada di angka 56 derajat Celcius. Rata-rata pada suhu vanilla terdapat di angka 67,53 derajat Celcius. Dan pada sodium, rata-rata suhu GPU berada di angka 58,11 derajat Celcius. Sehingga dapat diartikan bahwa dengan penggunaan GPU yang 12,544% lebih efisien dengan tingkat FPS yang tidak berbeda jauh dengan vanilla,
mod sodium mampu mengurangi rata-rata suhu GPU sebesar 9,42 derajat Celcius. Pada grafik power usage CPU dapat dilihat juga bahwa sodium menggunakan daya yang jauh lebih sedikit, di mana pada vanilla nilai maksimum dan minimumnya berturut-turut berada di angka 94.287 watt dan 36.157 watt. Sedangkan pada sodium nilai maksimum dan minimumnya yakni 26.992 watt dan 19.934 watt. Hal tersebut menghasilkan rata-rata daya yang digunakan GPU pada vanilla sebesar 37,28 watt. Sedangkan pada sodium GPU hanya menggunakan daya rata-rata 21,38 watt. Maka dari itu dapat diketahui bahwa sodium menggunakan 42,65% daya lebih rendah dibanding vanilla, namun tetap memiliki FPS yang hampir setara, bahkan melebihi vanilla. Baik, sekarang menuju ke scatter plot. Karena tadi adalah grafik yang dari awal sampai sampel 200 itu kan selang 5 menit. Nah, makanya dapatkan grafik seperti ini. Nah, sekarang ke scatter plot. Dari scatter plot ini kita bisa melihat kalau misalnya di scatter plot CPU usage itu untuk sodium yang warna merah, itu sodium memiliki penyebaran yang lebih merata, tapi dia ada di bawah dan hampir menyaingi vanilla. Dimana dapat dilihat di sini, kalau misalnya sodium itu cukup merata di bagian kiri dan penggunaan CPU yang cukup rendah, yang cuma sekitar 9,7 sampai 11,6%. Tapi ada juga beberapa sampel, bisa dilihat dari titik-titik yang di sini, itu berada di hampir di bawah 25% dan dia ada di atas 20%. Kalau misalnya di vanilla kita bisa ngeliat yang biru itu dia lebih tersebar lebih ke kanan sedikit daripada sodium. Nah, dan ada satu data yang paling maksimal dari FPS vanilla itu ada di atas 30 derajat 30%. Nah, itu juga bisa dilihat di data ini kalau misalnya FPS di vanilla itu maksimalnya itu CPU usage di vanilla maksud saya itu maksimalnya itu berada di 34,1%. Nah, hal ini membuktikan kalau misalnya CPU usage yang digunakan sama sodium itu untuk menghasilkan FPS yang setara itu tidak terlalu jauh berbeda, namun masih tetap lebih sedikit dibanding kerja CPU yang di vanilla. Nah, kemudian di scatter plot GPU usage itu yang kanan sini. Di sini kita ngelihat jelas banget kalau misalnya sodium menggunakan GPU usage yang jauh lebih sedikit dibandingkan vanilla, karena GPU usage yang digunakan sodium hanya ada di 39 sampai 40%, sedangkan vanilla dia lebih merata di sekitar 41 hingga 48%. Nah, selisih sekitar berapa persen ini? Ya 3% lah. Selisih sekitar 3% ini menjelaskan kita kalau misalnya dengan sodium untuk mendapatkan FPS yang sama itu penggunaan GPU-nya itu sangat lebih kurang daripada vanilla. Dan itu juga bisa kelihatan di graf yang di atas tadi. Yang ini. Kalau misalnya grafik GPU penggunaan GPU yang sodium itu lebih merata dan dia cuma ada di angka 39 sama 40. Sedangkan vanilla itu lonjakannya lebih besar. Nah, maka dari itu kita mendapatkan scatter plot ini. Kemudian scatter plot untuk CPU temperatur sama FPS. Nah,
sodium itu yang oranye dan vanilla itu yang merah. Nah, untuk CPU temperatur itu sodium lebih merata, tapi maksimalnya memang cukup mendekati 97% di sini. Tapi rata-rata mayoritas data itu berada di bagian kiri. Dia lebih sedikit daripada sodium. Maksudnya dia lebih sedikit daripada vanilla. Karena bisa dilihat dari sini, kuning-kuning di sini lebih banyak dan merah-merah di sini lebih banyak di antara 80 sampai 90% derajat Celcius, mohon maaf. Jadi secara tidak langsung sodium ini menghasilkan suhu CPU yang lebih sedikit, dan itu juga bisa kita lihat dari data di atas ini, yang dimana untuk CPU temperatur, nah vanilla itu rata-ratanya 84,87, sedangkan di sodium itu rata-ratanya 79,03. Maka dari itu bisa, dan ini juga mungkin berkorelasi dengan CPU usage, karena CPU usage dari sodium itu lebih kecil, maka menghasilkan temperatur yang tidak secara signifikan lebih kecil daripada vanilla, tapi tetap lebih kecil daripada vanilla. Nah, untuk GPU temperatur sendiri itu merupakan data yang cukup signifikan, di mana sodium ini yang biru yang di kiri dan vanilla yang di kanan. Di sini kita ngelihat kalau misalnya sama kayak GPU usage tadi, temperatur GPU yang dihasilkan sama sodium itu dia lebih sedikit dibandingkan yang dihasilkan sama vanilla, di mana di sini kita lihat dia ada di antara 60 sampai 55 derajat Celcius. Dan dia stabil di situ. Dia nggak ada, mungkin ada yang di sini 65 tapi hanya itu saja. Sedangkan vanilla dia ada di atas 65 hingga 71 mungkin. 71. Dan itu bisa dilihat dari sini. Dan bisa dilihat dari sini juga. Di mana maksimum dari GPU temperatur di vanilla itu 71 dan maksimum GPU temperatur yang dipakai sodium itu 65. Dan rata-rata dari vanilla itu jelas lebih tinggi dibandingkan suhu maksimum yang sodium. Jadi rata-rata vanilla yang ada 67,53 derajat itu jelas lebih tinggi daripada maksimum sodium yang hanya menggunakan sampai 65 derajat. Padahal rata-ratanya 58,11 derajat. Nah, itu juga terjadi karena berkorelasi dengan GPU usage. Nah, kemudian ini scatter plot GPU power draw. GPU power draw di sini juga kelihatan kalau misalnya GPU dalam sodium itu menggunakan daya yang sangat sedikit, yang bahkan dia hanya ada di bagian 20 sampai 25 daripada vanilla yang dia menggunakan 30 sampai 40 watt. Nah, dengan menggunakan daya yang sedikit, kemudian GPU temperatur yang sangat rendah, dan juga penggunaan GPU yang lebih sedikit, sodium itu mampu menghasilkan FPS yang sama atau bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan vanilla. Maka dari itu bisa dilihat dari semua scatter plot ini kalau misalnya sodium itu benar-benar mengoptimalisasi bagaimana sistem spesifikasinya bekerja untuk mendapatkan performa yang sama atau bahkan lebih. Kemudian ini akan dijelaskan oleh Rizal. Baik, berdasarkan gambar yang terlihat, grafik di kiri ini menunjukkan sebaran data FPS tanpa mod vanilla. Terus yang kanan menunjukkan sebaran data FPS pada Minecraft, tapi menggunakan mod sodium. Nah, dilihat dari datanya, FPS antara Minecraft vanilla dengan Minecraft yang pakai mod sodium ini nggak jauh berbeda.
Nah, ini terlihat dari bentuk histogram yang memiliki pola kemiringan dan puncak yang serupa di sekitar 120. Rata-rata puncak frekuensi tertinggi pada kedua grafik berada di kisaran 119,56 fps untuk vanilla dan 120,3 fps untuk sodium. Oke. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, ini grafik di kiri ini, menunjukkan distribusi CPU usage buat yang vanilla. Terus yang kanan distribusi CPU usage untuk sodium. Nah, rata-rata penggunaan CPU vanilla adalah 11,9% dan rata-rata penggunaan CPU sodium adalah 11,62%. Nah, hal ini menunjukkan mayoritas penggunaan waktu permainan berjalan dengan penggunaan CPU yang rendah. Penggunaan CPU antara vanilla dan sodium tidak memiliki banyak perbedaan. Namun, sodium menggunakan CPU 2,35% lebih rendah dibandingkan vanilla. Nilai maksimum CPU usage pada vanilla di angka 34,1%. Dan nilai maksimum dari CPU usage pada sodium sedikit lebih tinggi di angka 36,5%. Bisa dilanjut? Baik. Nah, di gambar selanjutnya bisa kita lihat perbedaan rentang penggunaan vanilla tersebar di angka 43% hingga 48%. Nah, sedangkan sodium hanya antara 39% dan 40%. Rata-rata penggunaan GPU vanilla adalah 44,88%, sedangkan sodium hanya sekitar 39,25%. Penggunaan mod sodium membuat kinerja GPU 12,544% lebih efisien. Oke. Sekarang perbedaan rentang suhu sodium dimulai dari 69 derajat Celcius. Nah, sedangkan vanilla jauh lebih tinggi, yaitu dimulai dari 78 derajat Celcius. Kedua grafik memiliki ekor ke arah kanan yang menunjukkan suhu maksimum vanilla mencapai 98 derajat Celcius dan sodium mencapai 97 derajat Celcius. Rata-rata puncak grafik sodium berada di kisaran suhu 79,3 derajat, sedangkan vanilla berada di kisaran suhu 84,87 derajat. Boleh dilanjut? Oke. Nah, rentang suhu vanilla minimumnya berada di angka 66 derajat Celcius dan maksimumnya 71 derajat Celcius. Sedangkan sodium memiliki rentang minimum 56 derajat Celcius dan maksimumnya 65 derajat Celcius. Rata-rata suhu GPU pada vanilla 67,53 derajat Celcius dan rata-rata GPU pada sodium adalah 58,11 derajat Celcius. Baik, ini yang terakhir. Data pada vanilla terkonsentrasi pada rentang daya antara 36 watt hingga 40 watt. Dan data sodium terkonsentrasi pada rentang daya antara 19,9 watt hingga 27 watt. Rata-rata penggunaan daya pada vanilla sebesar 37,28 watt, sedangkan pada sodium sebesar 21,38 watt. Oke. Baik, sekarang kita pergi ke box plot. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung aja. Jadi box plot efek vanilla itu kita bisa lihat kalau misalnya vanilla dan sodium itu mirip, hanya saja sodium sedikit lebih di bawah sedikit lebih di bawah vanilla, dan vanilla sedikit lebih kecil untuk ukuran boxnya. Nah, kemudian outliers vanilla dan sodium itu cukup banyak, di mana vanilla itu terdapat banyak outliers yang ada di atas dan sedikit yang di bawah, sedangkan sodium cukup banyak outliers yang ada di bawah dan ada juga mayoritas outliers ada di atas. Kemudian di box plot CPU usage vanilla antara sodium. Nah, di sini juga kita bisa melihat kalau misalnya CPU usage sodium itu lebih sedikit daripada vanilla, dan penggunaan CPU yang ada di sodium itu sangat sedikit
yang kalau nggak salah tadi ada di sekitar 39-40%. Maka dari itu dapat dilihat kalau misalnya di sini box plotnya itu sangat kecil, sangat tipis, dan yang vanilla itu cukup lebar karena persebaran datanya lebih luas. Nah, untuk outliersnya, sodium memiliki outliers yang cukup banyak dan bahkan memiliki maksimum CPU usage yang lebih tinggi daripada vanilla. Di sini kita bisa lihat seperti ini. Namun vanilla juga cukup banyak, di mana outliersnya berada di antara 20%. Untuk boxplot GPU usage, ini terlihat sangat jelas perbedaannya. Kalau misalnya GPU usage di sodium dan GPU usage di vanilla, itu berbeda jauh. Di mana sodium untuk boxplotnya dia ada di sekitar 39-40%, dan untuk vanilla dia berada di antara 43 hingga 48%. Namun di GPU usage ini dia tidak terlalu dapat outliers, yang berarti data yang dihasilkan itu stabil. Dan di sini di CPU temperatur juga dapat dilihat kalau misalnya temperatur yang dihasilkan oleh sodium itu sangat jauh lebih di bawah vanilla, tidak jauh, cuma masih di bawah vanilla lah. Dan untuk vanilla sendiri dia lebih tinggi, namun data yang dihasilkan itu dia lebih kecil persebarannya. Sedangkan sodium itu cukup besar hingga ada beberapa outliers yang di atas. Cuma outliers yang di atas itu dia lebih stabil dibandingkan vanilla. Untuk boxplot GPU temperatur dapat dilihat kalau misalnya temperatur yang dihasilkan GPU dengan menggunakan sodium itu sangat jauh lebih di bawah dari temperatur yang dihasilkan oleh vanilla. Walaupun sodium ada satu data yang dia menjadi outliers dengan 65 derajat Celcius, namun itu masih ada di bawah minimumnya dari boxplot si vanilla. Nah, kemudian GPU power draw atau pengambilan daya GPU dari vanilla dan sodium itu juga sangat terlihat kalau misalnya sodium jauh menggunakan watt yang lebih kecil untuk mendapatkan FPS yang sama dibandingkan vanilla. Kemudian pergi ke korelasi. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya di sini korelasi multivariabel untuk vanilla dan korelasi multivariabel yang sodium. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sini, yang paling besar untuk vanilla itu ada di GPU usage sama GPU power draw, di mana korelasinya itu 0,702. Yang berarti semakin tinggi CPU-nya kerja, bakalan makin gede juga konsumsi dari power draw-nya. Bahkan semakin banyak dia makan watt. Nah, kalau misalnya ada juga di sini CPU usage dan CPU temperatur. Di sini CPU usage 0,505. Nah, itu berarti semakin digunakannya CPU bahkan semakin besar juga suhu yang digunakan. Nah, hal tersebut juga sama kayak GPU temperatur sama GPU power draw yang punya korelasi 0,551. Yang dimana suhu GPU berkorelasi positif dengan konsumsi daya. Jadi semakin tinggi GPU digunakan dan GPU temperaturnya naik, kemudian konsumsi dayanya juga otomatis bakalan semakin naik. Nah, bedanya di sodium di sini dari data yang dari 0,75, 0,55, 0,05, 0,551 itu dia di sodium dia menjadi lebih sedikit, di mana GPU usage dan GPU power draw dia menjadi 0,281, yang artinya sodium udah mengoptimasi penggunaan daya di GPU, jadi nggak pakai daya yang sama kayak vanilla, jadi bukan korelasinya tidak setinggi itu. Dan di CPU usage dan CPU temperatur juga korelasinya ngelemah dari 0,5 jadi 0,1, yang berarti penggunaan CPU di sodium itu dia nggak menghasilkan lonjakan suhu yang setinggi vanilla.
Tapi bisa dilihat dari GPU temperatur CPU usage korelasinya meningkat dari 0,079 jadi 0,330. Yang nandain kalau misalnya beban kerja pada GPU sama CPU di Sodium itu dia lebih terdistribusi secara merata. Jadi nggak fokus cuma di CPU doang atau di GPU doang, tapi untuk ngerender satu frame itu dia menggunakan GPU dan CPU secara optimal. Untuk regresi akan dijelaskan oleh Rizal. Baik, oke. Berdasarkan analisis statistik, dapat disimpulkan bahwa variabel hardware ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FPS di dalam game. Nah, hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas pada kedua model yang berada di atas standar 0,05. Vanilla itu ada di 0,7548. Wow. Oke. Dan sodium itu berada di 0,1642. Nah, yang artinya tidak ada hubungan kuat antara seberapa keras komputer bekerja dengan FPS yang dihasilkan. Oke. Baik, maka dari itu kesimpulannya penggunaan mod sodium itu secara tidak langsung tidak meningkatkan FPS secara signifikan, tapi dia berhasil mengoptimalisasi penggunaan resource dari processing system seperti CPU dan GPU. Dan itu bisa kita lihat dari data-data yang sebelumnya, di mana sodium itu mampu membuat sistem bekerja dengan lebih efisien menggunakan CPU usage yang lebih rendah, GPU usage yang lebih rendah, dan sekaligus menghasilkan temperatur CPU dan temperatur GPU yang lebih rendah, tapi dengan FPS yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada vanilla. Jadi itu saja presentasi dari kami. Terima kasih.